Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan rumah tangga jemaat Telo yang masih kita laksanakan secara online. Karena itu mari kita menyiapkan diri, menyatakan sikap hormat di hadapannya dalam hendak memulai ibadah pada saat ini. Yang memungkinkan untuk berdiri, mari kita berdiri. Kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 27 bait pertama, nyanyikanlah nyanyian baru. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun menyadari akan keterbatasan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, saat ini, dari tengah-tengah ikatan persekutuan kami umat Allah, keluarga, jemaat Telo Gereja Toraja Mamasa, naiklah ucapan syukur dan rasa terima kasih kami, ketika Tuhan kembali mempersekutukan kami, sekalipun masih dari tempat yang terpisah. Kami rindu bersekutu denganmu Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya dengan penuh kerendahan hati, kami mohon mari Tuhan mengambil alih seluruh pemberitaan firman pada saat ini. Memberkati seluruh jemaat, memberkati fasilitas, jaringan yang kami gunakan. Juga memberkati khususnya hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu yang adalah isi hati-Mu bagi seluruh jemaat-Mu saat ini. Sehingga dengan demikian, di atas semuanya nama-Mu yang kembali dipuji dan dipermuliakan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Firman-Nya berbunyi demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak-anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi,
Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada seorang ahli psikologi yang pernah mengatakan seperti ini. Manusia jikalau ditinjau dari segi sifat atau ditinjau dari segi tipenya, itu ada 3 macam. Ya. Pertama, manusia yang inaktif. Jadi tipe manusia yang dimaksud di sini adalah manusia yang selalu merasa diri tidak berdaya, pasif, ya, cuek, selalu merasa diri tidak punya kemampuan, tidak punya kelebihan, selalu merasa diri tidak punya nilai dibanding dengan orang lain. Ini yang masuk dalam kategori manusia yang inaktif, belum berbuat apa-apa sudah menyerah. Ya, baru mendengar kabar, baru mendengar berita-berita yang belum jelas, sudah takut, sudah menyerah, dan lain sebagainya. Selalu memandang dirinya tidak berdaya, selalu memandang dirinya tidak ada apa-apanya dibanding orang lain. Ya, kalau bahasa kampungnya mungkin seperti ini ya, lah kita salah Pak ya, banyak orang yang lebih kan. Ini manusia yang masuk dalam kategori inaktif tadi. Selalu memandang dirinya rendah. Ya. Belum berbuat, sudah takut. Mungkin kalau kita mau coba melirik Alkitab, mungkin sifat seperti ini ada pada diri para pengintai-pengintai yang disuruh oleh Musa ke tanah Kanaan tempo itu ya. Dia pulang menyerah, dia takut. Dia baru mendengarkan kabar bahwa orang-orang Kanaan itu seperti ini dan lain sebagainya, dia sudah menyerah. Dia sudah takut ya. Setidaknya itu contoh yang mendekat. Pasif, cuek, apatis. Lalu, tipe manusia yang kedua adalah manusia yang reaktif. Ya. Bergerak kalau ada yang gerakkan, ya. Bereaksi kalau ada aksi, ya. Dia itu selalu menuntut, artinya selalu menempatkan, misalnya contohnya kesalahan ada pada tempat lain misalnya, ya. Contohnya yang lebih sederhana, ketika anak-anaknya mungkin tidak naik kelas misalnya, dia melempar kesalahan pada guru. Ketika anak-anaknya nakal misalnya, dia melempar kesalahan kepada misalnya guru-guru sekolah minggu atau guru-guru agama, misalnya ya, ini contoh ya. Artinya selalu menempatkan kesalahan di luar sana, padahal sebenarnya kesalahan yang sesungguhnya ada pada dirinya. Mempersalahkan pemerintah padahal memang dia malas, ya. Ini ciri-ciri atau ini tipe manusia yang reaktif. Dia juga mau bergerak kalau digerakkan. Kapan tidak ada yang gerakkan, dia tidak mau berbuat apa-apa. Ya. Ini ciri dan selalu mencari alasan, selalu bersembunyi di balik alasan. Ya. Seandainya pemerintah kita seperti ini pasti begini, misalnya kan. Seandainya
panutan-panutan kita begini, pasti kita begini. Seandainya dan seandainya selalu bersembunyi di balik kata seandainya ya. Padahal dia sebenarnya masalah itu, penyakit itu ada pada dirinya. Ya. Ini tipe manusia yang dimaksud tadi, manusia yang reaktif. Selalu bersembunyi di balik alasan. Kemudian tipe manusia yang ketiga, manusia yang proaktif. Ini yang luar biasa. Selalu punya inisiatif. Semua pintu tertutup sekalipun dia tidak menyerah. Dia selalu berusaha untuk mencari pintu yang lain. Cara yang lain. Ketika semua keran-keran sudah tertutup, dia tetap berjuang, dia tetap berusaha dan selalu ada keyakinan bahwa pasti ada saja jalan. Ini manusia yang proaktif, tidak pernah menyerah. Ya. Tidak cepat kecewa. Tidak cepat tersinggung. Ya. Ini manusia yang tipe manusia yang ketiga, manusia yang proaktif. Selalu sadar dan mengimani bahwa ketika tidak ada jalan yang terbuka di depan mata, pasti ada saja jalan yang Tuhan buka yang lain. Ya. Ketika pandemi belum berakhir, pasti ada saja caranya Tuhan untuk terus membuka jalan. Ketika pandemi ini merampas pekerjaan saya, pasti ada cara Tuhan untuk memberi yang lain. Ya, saya pintu di sini tertutup, pasti di situ ada terbuka. Ini manusia yang proaktif, tidak pernah menyerah. Dan ciri manusia yang proaktif ini kita temukan dalam bacaan kita pada saat ini. Siapakah dia? Dia adalah perempuan Kanaan. Seorang perempuan yang tidak pernah menyerah. Terus berusaha, terus merengek-rengek kepada Tuhan. Ya, bayangkan saja Bapak Ibu, ini perempuan Kanaan ini bukan orang Israel ya. Tempo itu kan yang masuk dalam kategori yang dianggap umat pewaris kerajaan Allah, itu hanya orang-orang Israel. Di luar daripada itu dianggap orang yang tidak mengenal Allah, bukan kepunyaan Allah. Itu saat itu ya. Dan orang Kanaan ini bukan orang Israel, bukan kumpulan umat Tuhan orang Israel. Jadi dia ini masuk dalam kategori umat yang tidak mengenal Allah, umat yang tidak layak untuk menjadi pewaris kerajaan Allah ya. Karena itu ketika dia berteriak-teriak memohon-mohon kepada Yesus, para murid Tuhan Yesus menyuruh Yesus supaya diberhentikan saja dia. Suruh dia supaya tidak berteriak-teriak. Ya. Mengganggu suasana saja, mungkin itu maksud mereka. Tapi perempuan ini tidak menyerah. Ya. Perempuan ini juga bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus yang menegur dia. Bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus yang resah dengan kehadirannya ya. Tapi Yesus sendiri ini yang mungkin kalau sepintas lalu Bapak Ibu kita dengar, kita baca mungkin ada sesuatu yang aneh. Kok Yesus seperti itu ya? Masuk akal tidak Yesus berbicara seperti itu? Ketika seorang perempuan Kanaan memohon, Tuhan tolong, anak saya sakit. Masuk akal tidak? Yesus sekeras itu menegur. Tidak layak seorang anjing menerima roti yang aku sediakan. Ya, ini terlalu kasar dan sangat tidak masuk akal jika kita pikir secara logika ya Yesus mau berkata seperti itu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, ada hal penting yang lebih luar biasa yang Yesus mau kejar di sini. Ya. Ada hal yang lebih besar, yang lebih bermakna, yang lebih berarti dibanding dengan apa yang kita pikirkan. Yesus mau melihat kerendahan hati seorang perempuan Kanaan. Bayangkan saja Bapak Ibu, kalau Yesus menegurnya dan menyejajarkannya dengan tadi seekor anjing yang sebenarnya tidak layak untuk menerima roti saat itu. Karena roti disiapkan itu hanya disiapkan bagi orang-orang yang mengenal Allah dalam tanda kutip umat Israel pada saat itu. Tapi apa jawaban perempuan tadi? Ya, anjing juga layak menerima roti, remah-remah roti yang jatuh ke meja tuannya kan. Begitu rendah hatinya. Dia berbesar hati. Dia tidak pernah menyerah. Tidak pernah merasa tersakiti.
Ya, dengan penuh kerendahan hati dia terus berjuang, meminta Yesus menjamah anaknya. Ya, sekali lagi ada hal yang luar biasa yang Yesus kejar di sini. Yesus mau melihat usaha dan kerendahan hati seorang perempuan tadi. Sebab hanya kerendahan hati yang bisa mempertemukan kita dengan Yesus. Hanya kerendahan hati yang akan bisa menjadi jembatan pemulihan bagi seseorang. Karena itu Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Dan seketika itu juga anak dari perempuan ini sembuh. Ini terlalu luar biasa untuk kita renungkan Bapak Ibu. Apalagi di tengah-tengah dunia yang sampai saat ini terus menerus menawarkan banyak pergumulan. Belum selesai yang satu, muncul lagi yang satu. Belum selesai yang satu, muncul lagi dan muncul lagi. Bahkan kadang lebih berat daripada sebelumnya. Dan selama kita berada di tengah dunia Bapak Ibu ya, hal yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan itu akan terus hadir secara berdampingan. Dua sisi kehidupan ini akan terus hadir. Sekaligus cara Allah untuk melihat sejauh mana usaha, kesetiaan, ketekunan, dan terlebih kerendahan hati kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Ya, ini yang mau dikejar. Kerendahan hati dan ketekunan. Ya. Sebab ketekunan, kerendahan hati itulah yang akan melahirkan keajaiban dalam kehidupan kita. Kerendahan hati memang bukanlah perkara yang mudah Bapak Ibu. Ya. Ada banyak hal yang kadang menuntut dalam hati kita. Hati kita kadang memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang berseberangan dengan maksud Tuhan. Tapi tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk bisa berjumpa dengan Tuhan dan menerima pemulihan yang sesungguhnya. Tanpa kerendahan hati. Hanya orang yang tunduk diri dan terus berserah diri kepada Tuhan yang layak menerima pemulihan. Ya, ada banyak hal yang kita butuhkan, khususnya pemulihan. Pemulihan karena sakit penyakit termasuk di dalamnya. Dan masih ada banyak pergumulan-pergumulan yang lain. Pemulihan dalam hubungannya dengan ekonomi, dalam hubungannya dengan pekerjaan, dalam hubungannya dengan sesama manusia. Ini kita butuhkan. Dan sekali lagi Yesus mau menuntut kita. Yesus menuntut kemauan dan kerja keras dari kita untuk terus berjuang. Berani untuk menanggalkan hal-hal yang selama ini membatasi diri kita dengan Tuhan. Perempuan Kanaan yang proaktif, yang tidak pernah menyerah, disakiti sekalipun, difitnah sekalipun, ditolak sekalipun, tidak pernah menyerah, terus tersenyum. Kan itu Tuhan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah. Dan seketika itu juga anak dari perempuan itu sembuh. Terlalu indah untuk kita renungkan Bapak Ibu. Ya, hal yang sangat luar biasa dituntut dari kita. Yang dituntut dari kita adalah kerendahan hati. Sebab kerendahan hati adalah ibu yang melahirkan semua perbuatan yang baik. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan terpujilah namanya dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita mengangkat pujian dari tembang pujian. Semua baik, di samping itu kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Semua baik.
Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat, sekaligus juga doa syukur persembahan. Karena itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan hati, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengangkat syukur. Sebab adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa bagi kami. Ketika saat ini Engkau berkenan untuk menjumpai kami melalui kebenaran firman-Mu. Selalu kami menyadari Tuhan bahwa kami ini bukan siapa-siapa. Terlalu banyak hal yang kadang membatasi kami, yang membatasi perjumpaan kami dengan-Mu. Karena itu, jamah hati pikiran setiap kami. Urapi hati pikiran kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami dimampukan untuk menanggalkan segala bentuk aksesoris-aksesoris yang terus membatasi kami dengan-Mu. Taruhlah hati-Mu dalam hati kami Tuhan. Rendahkan hati kami serendah-rendahnya. Supaya Tuhan yang bertambah besar dalam hati kami. Letakkanlah firman-Mu dalam hati pikiran kami Tuhan. Untuk terus menjadi suluh dan pedoman. Dalam kami terus menjalani sisa hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, berkati seluruh jemaat-Mu. Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Telo, yang saat ini telah tunduk diri di hadapan-Mu. Lihatlah hati setiap mereka, dengarkanlah suara hati mereka, harapan mereka. Cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Dalam setiap situasi dan kondisi, kami sungguh membutuhkan Tuhan. Masih ada saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh saat ini. Kami pun percaya bahwa setiap situasi dan kondisi tidak pernah terlepas dari pantauan Tuhan. Termasuk ketika kami lemah, ketika kami sakit, ketika kami berduka. Kami percaya semuanya ada dalam sepengetahuan Tuhan. Hanya saja Tuhan menuntut kesetiaan dan ketekunan dari kami dalam menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terus berserah diri kepadamu Tuhan. Segala bentuk rencana-rencana yang ada pada sidang jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati. Berjuang, berencana bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan terus membentengi kami semua dari segala bentuk ancaman mara bahaya, ancaman sakit penyakit, halangan rintangan, dan lain sebagainya. Kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah kami dalam tiap lingkup pemerintahan. Bangsa dan negara kami Kota Makassar pada khususnya. Terus diberkati Tuhan, para medis yang terus berjuang untuk melaksanakan misi kemanusiaan. Terus dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Sukacita dari Tuhan akan terus menjadi bahagian kehidupan mereka. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Kantoria, pianis, tim multimedia, Tuhan berkati semua yang kami berikan saat ini. Sudah inilah yang maksimal yang mampu kami lakukan. Selebihnya Tuhanlah yang akan mencukupkannya. Sehingga semua yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi jemaat. Dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati persembahan syukur yang jemaat-Mu telah berikan. Bila persembahan ini boleh berkenan di pemandangan Tuhan, dikelola oleh hamba-hamba Tuhan sebagaimana layaknya. Segala bentuk perbendaharaan yang masih ada pada sidang jemaat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni semua salah dosa kami. Terima kami yang berdoa.
Karena doa yang kami sampaikan saat ini hanya beralaskan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali berdiri. Kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 138 bait pertama, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kita angkat bersama. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberkati kita dengan firman-Nya, karena itu pergilah. Hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu, Tuhan memberkati.